Bagaimana meningkatkan literasi digital? Pertama, di sisi pendidikan, kurikulum yang kita miliki sekarang sangat tidak literasi digital friendly. Untuk itu diperlukan ada revisi kurikulum dari sisi pendidikan supaya literasi digital dimasukkan dengan secara baik dan integrasi komprehensif. Yang kedua, diperlukan SMK untuk mengakomodir kebutuhan di lapangan tentang literasi digital, bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana memanfaatkan digital platform untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga vokasi SMK tentang digitalisasi, tentang e-commerce itu sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia kita siap untuk dipakai di marketplace. Dan yang ketiga, hubungan dengan digitalisasi buat kita yang kurang literasi digital tidak akan mungkin bisa bersaing di dunia global dan internasional nanti. Sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo, kita akan memasuki Indonesia emas, di mana generasi saat ini yang berusia 20-an tahun, mereka adalah generasi emas Indonesia, di mana mereka harus sangat aware, mereka harus dinaikkan kapasitasnya, bertaraf internasional untuk bersaing nanti di dunia internasional, compete memasuki era generasi Indonesia emas, di mana Indonesia akan menduduki peringkat ekonomi keempat terbesar di dunia. So that we have... Bagaimana teman-teman? Kalau saya melihat perjalanan Ibu Sherly Djuanda ini dalam mengikuti Pilgub Maluku Utara ini, saya tuh kadang terharu dan kadang-kadang menangis, teman-teman. Kenapa seperti itu? Sherly Djuanda ini, kalau kita ingat, itu baru saja kehilangan suami tercintanya, teman-teman. Bagaimana ia mengalami musibah yang sangat-sangat mungkin membuatnya itu yang terberat dalam hidupnya ya. Bagaimana harus kehilangan suaminya, bahkan dengan keadaan yang mungkin tidak semua orang, bahkan tidak ada satu orang pun yang mau kehilangan suaminya dengan cara yang demikian ya, yaitu dengan meledaknya kapal speedboat yang mereka tumpangi. Dan setelah itu, apalagi almarhum Benny Laus ini calon gubernur Maluku Utara ya, yang mungkin banyak sekali persiapan dan harapan serta perjuangan-perjuangan yang telah almarhum lakukan. Dan akhirnya semuanya sirna dan hilang. Ini dah letak di mana sebenarnya Ibu Sherly Djuanda ini, kalau kita mengerti bagaimana beliau ini sebenarnya wanita yang sangat kuat ya. Bagaimana dia menghilangkan ya, atau menyingkirkan perasaan duka, menyingkirkan perasaan kehilangan, menyingkirkan semua apa yang dialaminya dan fokus maju di Pilgub Maluku Utara, teman-teman. Karena dia harus menggantikan almarhum suaminya menjadi calon gubernur. Bahkan kalau kita melihat juga bagaimana Sherly Djuanda ini berjuang menahan rasa sakit ya. Ketika kakinya juga waktu itu cedera, teman-teman. Ya, pada saat kecelakaan tersebut ya, dia bahkan cedera kaki aja dia bisa menjadi calon gubernur ya. Artinya perjuangannya untuk berkampanye dan sebagainya itu harus dia lakukan. Maluku Utara ini adalah provinsi yang sangat besar, kurang lebih 8 kabupaten dan 2 kota madya. Dan Maluku Utara ini sangat-sangat beragam, teman-teman. Kemudian Maluku Utara ini hampir 25 tahun ya, belum pernah ada calon gubernur yang perempuan, teman-teman. Bahkan Ibu Sherly ini adalah calon gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Kalau kita melihat debat bagaimana performa dari Ibu Sherly Djuanda ini dalam memaparkan segala visi misi dalam program-programnya itu, bahkan itu sangat memukau sekali ya. Kenapa? Karena sepertinya Ibu Sherly Djuanda ini tidak mau, teman-teman, berjanji ini dan itu, tetapi apa yang akan dikerjakan ya, singkat, padat, jelas, itu yang ia
sampaikan. Saya terharu ketika Ibu Shirley menemui beberapa saudara yang disabilitas ya. Di situ Ibu Shirley mengatakan, saya tidak mau berjanji tentang apa yang akan dilakukan untuk kaum disabilitas. Tetapi hari ini, kalau untuk buat misalnya toilet untuk disabilitas, ada aja uangnya sekarang. Wow, ini membuktikan bagaimana hati Ibu Shirley sangat mencintai rakyat Maluku Utara, teman-teman. Tidak salah ketika survei menunjukkan bahwa Ibu Shirley ini yang teratas posisinya dalam survei. Bahkan 40% lebih dibandingkan dengan 3 calon lainnya. Teman-teman tahu bahwa 3 calon lainnya itu bukan kaleng-kaleng juga. Ya, pengalaman mereka dalam pemerintahan pun itu sudah lengkap. Dibandingkan Ibu Shirley, teman-teman, belum pernah menjabat dalam pemerintahan apapun. Ya, adapun almarhum suaminya pada saat itu adalah beliau pernah menjadi Bupati Morotai ya. 1 periode, kemudian pindah menjadi staf khusus presiden di kantor staf khusus kepresidenan, teman-teman. Jadi Ibu Shirley sebenarnya menjadi ketua Himpunan Tani Indonesia ya. Pernah menjadi ketua Himpunan Tani Indonesia dan ketua yayasan seperti itu. Tetapi kenapa beliau ini dicintai banyak orang? Yang pertama karena ketulusan Ibu Shirley ini yang mungkin tidak dimiliki oleh calon-calon lain. Bahkan Ibu Shirley ini tidak mau bertele-tele dalam program apapun. Dia mau itu satset, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ibu Shirley ini layak menjadi pemimpin di Maluku Utara? Kita komen di bawah, kita diskusi di bawah, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.